Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang alur pelayanan resep. Ya, jadi materi kali ini sebenarnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 72 tahun 2016 dan Nomor 73 tahun 2016. Kalau Nomor 72 itu apa namanya? Pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kalau 73 itu pelayanan kefarmasian di apotik ya. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan ya pelayanan-pelayanan kefarmasian termasuk tentang alur pelayanan resepnya ya di rumah sakit dan di apotik. Oke, kita lihat dulu nih. Resep itu adalah permintaan tertulis ya dari dokter atau dokter gigi. Ingat, hanya dari dokter atau dokter gigi. Artinya bahwa selain dokter atau dokter gigi itu kalau nulis resep namanya itu bukan resep ya, bukan resep resmi. Nah, kayak tenaga medis lain seperti mungkin biasanya ada perawat, ada bidan ya. Itu namanya bukan resep resmi ya, bukan resep legal gitu. Cuma mungkin ya kalau di pasaran terutama di daerah saya nggak bilang terpencil juga, orang di daerah juga nggak terpencil juga banyak biasanya ada perawat atau bidan yang ngasih resep ya, tapi itu bukan legal karena ternyata resep itu harus ditulis dari dokter atau dokter gigi. Oke, kepada siapa? Kepada apoteker ya, baik dalam bentuk paper maupun dalam bentuk elektronik ya, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Nah, ini menurut Permenkes 73 tahun 2016. Nah, di sini dalam bentuk paper maupun elektronik ya, Artinya bahwa dalam bentuk elektronik sekarang juga sudah dilegalkan ya. Jadi banyak biasanya rumah sakit yang sudah menggunakan resep elektronik. Jadi pasien nggak perlu bawa kertas resep terus masukin ke apoteknya, itu nggak perlu. Cukup dokternya nulis apa langsung diketik. Nah, itu resep udah masuk ke bagian farmasinya ya, karena secara elektronik. Nah, ini ya, jadi pelayanan farmasi klinik ini meliputi pengkajian dan pelayanan resep, oke, ada dispensing, kemudian pelayanan informasi obat atau PIO, kemudian konseling, pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care ya, dan pemantauan terapi obat PTO serta monitoring efek samping obat. Oke. Ini semua bisa kalian dapatkan di Permenkes 72 dan 73 tahun 2016, termasuk untuk ini formulirnya. Jadi di dalam Permenkes tersebut itu sudah ada lampiran formulirnya. Kalau kalian mau lihat tentang formulir pemantauan terapi obat, itu bisa dilihat di undang-undang tersebut, bahkan sampai monitoring efek samping obat. Nah, di formulir di undang-undang tersebut itu ada. Oke, sampai pengkajian dan pelayanan resep. Oke, yang pertama kita lihat di pengkajian dan pelayanan resep ya, ada 3 yang perlu kita kaji. Ada administrasinya yang pertama, kemudian kesesuaian farmasetiknya, kemudian yang ketiga adalah pertimbangan klinis ya. Kalau di kajian administratif ya, kalau namanya administratif ya, secara administratif otomatis kita lihat nih di resep tersebut ada nggak nama pasiennya. Ya, itu harus ada nama pasiennya dan umurnya. Oke, ada nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Oke, kadang ini jenis kelaminnya juga kadang nggak ditulis ya, terus berat badannya juga nggak ditulis, padahal itu penting juga ya. Kalau umur harus wajib banget ditulis karena kita juga biar nanti bisa kita kaji secara farmasetis juga. Kalau ternyata misalnya ini kok diresepkannya tablet gitu kan, padahal ini anak umur 3 tahun atau anak umur 4 tahun gitu kan, kita bisa lihat
Kemudian nama dokter, jelas ya, nama dokter dan surat izin prakteknya ya. Jadi kita bisa tahu ini sebenarnya dokter yang mempunyai SIP beneran atau tidak yang meresepkan. Kemudian alamat, nomor telepon dan paraf ya. Kemudian yang terakhir untuk kajian administratifnya itu ada tanggal penulisan resep ya, karena kadang ada pasien itu resepnya dibawa terus tapi kan udah bertahun-tahun lamanya kita nggak tahu juga, makanya di situ harus ada tanggal penulisan resep ya. Kemudian selain kajian administratif, kita harus juga mengkaji tentang kesesuaian farmasetisnya. Nah, dari kesesuaian farmasetisnya kita lihat dari bentuk dan kekuatan sediaan. Oke. Bentuk dan kekuatan sediaan, stabilitas dan kompabilitas ya. Kompabilitas itu adalah ketercampuran obat. Ya, apakah ini obatnya bisa nyampur atau tidak gitu kan. Sekarang misalnya nih, dalam satu resep tersebut diresepkan untuk pasien bayi ya, pasien bayi kurang dari 2 tahun. Karena bentuk dan kekuatan sediaannya itu, bentuk sediaannya itu hanya ada tablet ya, misalnya hanya ada tablet, tidak ada bentuk sediaan cair gitu, maka dibuatlah puyer ya. Maka dibuatlah puyer untuk memudahkan si bayi dalam minum obat. Nah, ternyata dalam resep tersebut itu ada antibiotiknya ya, misalnya antibiotiknya. Jadi kita harus tahu, jadi sebenarnya antibiotik itu bisa dicampur dengan obat yang lain atau tidak. Misalnya di situ ada paracetamol dan amoxicillin gitu kan. Habis itu di situ ternyata diresepkan untuk dipuyer langsung jadi satu, misalnya untuk 10 puyer gitu. Ternyata ya sebenarnya adalah untuk antibiotik itu nggak boleh dicampur dengan obat lain. Jadi antibiotik harus dipisahkan ya, walaupun dipuyer. Makanya kita harus tahu tentang kompabilitas. Oke ya, itu tentang kesesuaian farmasetik. Kemudian yang lain kita lihat pertimbangan klinisnya. Ya, pertimbangan klinis itu terkait dengan indikasi dan dosis obat. Ya, kita harus lihat apakah dosisnya itu sudah tepat atau belum. Kemudian indikasinya itu, indikasi obatnya sudah tepat apa belum. Misalnya kan orang ini nggak pusing kok, kenapa harus dikasih paracetamol? Orang ini nggak demam kok, kenapa harus dikasih paracetamol gitu. Cuma kita harus lihat lagi gitu. Oh, ternyata paracetamol di sini itu bukan untuk demam atau untuk pusingnya, tapi untuk nyerinya misalnya. Jadi walaupun kadang kalau kita mentang-mentang seorang farmasis gitu kan, jadi kita harus benar-benar nyesuaiin sekali dengan indikasi dan penyakitnya. Padahal mungkin kadang itu beberapa dokter meresepkan obat ya, itu ada alasan lain, bukan semena-mena hanya karena penyakitnya yang beneran gitu. Jadi mungkin buat untuk misalnya supporting obat gitu kan. Kemudian tentang aturan, cara dan lama penggunaan obat kita harus lihat juga. Kemudian duplikasi atau polifarmasi ya. Ini polifarmasi berarti ada obat atau mungkin obatnya itu double gitu ya. Misalnya yang satu Sanmol, udah dikasih Sanmol masih dikasih Dapirin, itu kan padahal sama. Jadi terjadi polifarmasi ya. Duplikasi itu. Kemudian reaksi obat yang tidak diinginkan ya. Efek samping, alergi, atau manifestasi klinis yang lain ya. Kemudian ada kontraindikasi dan interaksi.
Ya, itu untuk pertimbangan klinis ya. Jadi ada 3 untuk pengkajian resep. Yang pertama ada kajian administratif, kemudian ada farmaseutis dan klinis. Setelah itu misalnya nih ternyata ditemukan ketidaksesuaian dari hasil pengkajian resep ya, maka apoteker itu harus menghubungi dokter penulis resep ya. Tapi sebelum menghubungi dokter, kita harus tahu alasannya gitu. Jadi jangan semena-mena, dok ini kan nggak bisa diberikan karena misalnya indikasinya nggak ada gitu. Terus jangan cuma sampai situ aja. Padahal kita belum tahu, kita belum menggali informasi dari si pasien yang benar-benar. Makanya kita kalau sebelum menghubungi dokter harus tahu benar-benar alasannya. Kemudian pelayanan resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan ya, alat kesehatan, bahan medis habis pakai termasuk peracikan obat, pemeriksaan, penyerahan disertai pemberian informasi. Nah, pada setiap tahap alur pelayanan resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat atau medication error. Nah, kemarin ada sharing dari Pak Muji namanya ya. Pak Muji itu adalah apoteker di instalasi farmasi Rumah Sakit Sarjito. Beliau sudah senior ya, dan beliau itu menyarankan bahwa lulusan farmasi ya, terutama misalnya kan kalau S1 farmasi ini nanti lulusannya belum menjadi apoteker. Oke, kalau kalian mau langsung lanjut apoteker itu lebih baik. Tapi kalau seandainya kalian belum lanjut ke apoteker dan sudah mau bekerja ya, apa yang dibutuhkan di rumah sakit gitu. Di rumah sakit itu mereka benar-benar butuh dalam ini peracikan obat. Nah, pemeriksaan peracikan obat, karena di rumah sakit itu kan banyak sekali pasien ya. Kalau misalnya lulusan farmasi nanti nggak cekatan dalam peracikan obat ya susah. Jadi keterampilan, jadi kemampuan motorik untuk asisten apoteker itu sangat diperlukan kalau mau bekerja di rumah sakit ya, terutama kemampuan motoriknya, karena kalau untuk pengkajian klinisnya itu nanti akan dilakukan oleh apoteker dan S2 farmasi klinis biasanya. Kalau lulusan S1 apoteker dia akan menjadi kalau lulusan S1 farmasi akan menjadi asisten apoteker, maka yang diperlukan adalah kemampuan motoriknya. Nah, ini kemudian dispensing ya. Dispensing ini terdiri dari penyiapan, penyerahan, dan pemberian informasi obat ya. Jadi kalau kita mau nyerahin obat ya dari resep ya, obat resep itu ya kita harus memberikan informasi obat juga. Jangan hanya diserahkan saja. Kita harus memberikan informasi misalnya terkait obatnya harus diminum berapa kali setelah atau sudah makan gitu, bentuk sediaannya seperti apa. Nah ini ya, setelah melakukan pengajian resep itu yang pertama kita harus menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep. Yang pertama kita harus menghitung dulu kebutuhan jumlah obat sesuai dengan resep. Nah, kalian yang belum hafal angka-angka Romawi ya, dilihat dulu itu 15 misalnya ya, kemudian atau 16 atau 14 ya, atau 50 gitu kan. L itu berapa, huruf L itu berapa dalam Romawi, X itu berapa dalam Romawi, karena jumlah obat di dalam resep itu ditulis dalam angka Romawi.
kalau resepnya masih dalam bentuk paper ya. Kemudian setelah itu mengambil obat yang dibutuhkan ya. Jadi kita ngitung dulu jumlah resep yang dibutuhkan, terutama untuk resep-resep puyer misalnya kalian harus benar-benar ngitung gitu kan, karena puyer itu kan diambil dari tablet. Misalnya nih butuh paracetamol untuk anak kecil misalnya ya 200 mg 3 kali sehari. Kemudian dibutuhkan 200 mg dibutuhkan sebanyak 10 puyer ya. Nah, kalau misalnya 200 mg dijadikan 10 puyer itu kan berarti berapa? 2000 mg. 2000 mg. Padahal sediaan tablet paracetamol yang ada itu adalah 250, 500 sama 650. Nah, kebanyakan adalah 500 mg. Berarti kita harus tahu mau berapa tablet sih yang kita gunakan. Nah, karena tadi itu butuh 200 mg setiap puyernya, terus kemudian butuh puyernya adalah 10, berarti kan 2000. Lah, kita punya sediaan tabletnya adalah 500. Ya udah 2000 bagi 500 kita butuh 4 tablet paracetamol. Nah, 4 tablet paracetamol kemudian kita gerus bikin puyer. Nah, dibagi jadi 10 puyer ya. Makanya ini adalah kemampuan motorik kayak gitu tuh. Jadi makanya kalian itu benar-benar harus praktek sih. Kemarin itu disarankan sama banyak praktisi kalau untuk nanti kedepannya kalau memang dipersiapkan untuk bekerja memang dibanyakan untuk praktek. Jadi silahkan untuk kalian-kalian yang memang ada kesempatan untuk belajar di tempat pelayanan kefarmasian, belajarlah, nggak usah mikir tentang fee-nya berapa atau bagaimana, tapi yang penting kalian belajar dulu karena itu modal kalian untuk bekerja nanti. Oke ya. Selain mengambil obat yang dibutuhkan, itu kita juga harus memperhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa dan keadaan fisik. Kemudian melakukan peracikan obat bila diperlukan. Kalau nggak perlu tinggal ambil sediaannya, yang nggak usah diracik. Kemudian memberikan etiket ya, sekurang-kurangnya meliputi warna putih untuk obat oral, warna biru untuk obat luar atau suntik, dan menempelkan label kocok dahulu pada sediaan bentuk suspensi atau emulsi. Kemudian yang terakhir, memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda ya, untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah. Nah, setelah penyiapan obat dilakukan hal sebagai berikut. Jadi sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat. Kemudian memanggil nama dan nomor tunggu pasien ya. Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien. Makanya biasanya kalau mau nyerahin obat ya, sekarang biasanya bisa sebutkan nama gitu. Memeriksa ulang identitas dan pasien ya, itu ya bisa sebutkan nama yang ada pada resep sama umur biasanya. Kemudian menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat. Kemudian memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait dengan obat ya, antara lain manfaat obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, dan cara penyimpanan obat. Nah, penyerahan obat kepada pasien itu sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik ya, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat dan mungkin emosinya tidak stabil. Makanya kalau udah sakit ketemu sama orang yang mohon maaf, biasanya pelayanan kayak gitu kadang dulu kan jutek-jutek ya, itu kan nyebelin ya. Udah
nanti tambah sakit malahan. Makanya kalau di pelayanan itu sebaiknya ya orang-orang yang memang ramah, banyak senyum gitu kan. Jadi mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat dan mungkin emosinya tidak stabil ya. Kemudian memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya. Dan kemudian membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh apoteker apabila diperlukan ya. Kalau nggak diperlukan ya nggak usah. Menyimpan resep pada tempatnya ya. Jadi biasanya itu kalau di pelayanan kefarmasian itu punya tempat resep ya. Kemudian apoteker membuat catatan pengobatan pasien dengan menggunakan formulir ya. Bisa menggunakan formulir atau elektronik. Nah ini ya catatan pengobatan pasien. Nah itu nama, jenis kelamin, nomor gitu kan. Nah ini ada di itu Undang-Undang nomor 72 dan 73, bisa dilihat. Kemudian pengarsipan resep ya. Nah resep itu disimpan berdasarkan nomor urut per hari. Jadi biasanya kalau resep datang ya kita nomorin sesuai tanggal ya, sesuai tanggal hari itu, nomor 1, 2, 3 gitu kan. Kemudian disimpan berdasarkan nomor urut per hari ya. Kalau resepnya nggak banyak, sehari kadang ada kadang enggak ya nggak usah dinomorin, nggak apa-apa, karena kadang-kadang enggak. Tapi kalau resepnya yang banyak itu harus dinomorin biar urut. Kemudian lalu dibuat bundelan per bulan ya. Kalau sudah bulanan dia dibendel 1 bulan. Nah bundelan dibuat berdasarkan penggolongan obat ya. Ada jenis bundelan resep yaitu obat narkotik, psikotropik ya, obat bebas terbatas dan obat keras. Kalau bebas terbatas dan obat keras itu dijadikan satu bundel. Tapi kalau yang psikotropik narkotik itu dipisah. Nah kemudian bagaimana untuk menangani resep narkotik nih. Jadi syarat dan penanganan resep narkotik ya, itu yang pertama itu harus resep asli ya. Jadi bukan copy resep. Jadi resep narkotik itu tidak boleh di copy resep, harus resep asli ya. Kemudian ada nama penderita dan alamat lengkap yang jelas ya. Tidak boleh ada tulisan iter ya. Kalian tahu sudah tahu kan artinya iter ya. Iter itu artinya diulang ya, jadi nggak boleh ada tulisan iter 3 kali, iter 4 kali, nggak boleh gitu kan. Kemudian aturan pakai yang jelas dan tidak boleh ada tulisan UC ya, usus cognitus, yang artinya cara pakai sudah diketahui, itu nggak boleh. Jadi aturan pakainya harus ditulis secara jelas, mau berapa kali sehari, mau berapa gitu, berapa miligram itu harus ditulis dengan jelas. Nah kemudian obat narkotika dalam resep itu diberi garis bawah ya, bisa tinta merah, garis bawah. Kemudian resep yang mengandung narkotik tidak boleh diulang, tetapi harus dibuat resep baru ya. Makanya nggak boleh ada iter ataupun kopi resep. Nah, resep yang mengandung narkotik harus disimpan terpisah dari resep lain ya. Jika pasien hanya meminta setengah obat narkotik yang diresepkan, maka diperbolehkan untuk dibuatkan kopi resep bagi pasien tersebut ya. Tetapi kopi resep tersebut hanya dapat ditebus kembali di apotek tersebut yang menyimpan resep aslinya, tidak bisa di apotek lain ya. Makanya dari pasien yang misalnya ini kan ada beberapa pasien mungkin saat itu tidak membawa uang yang cukup untuk menebus resep narkotiknya, dia minta separohnya aja gitu. Nah minta separohnya aja gitu, terus akhirnya kita buatkan kopi resep ya untuk menebus kekurangannya. Nah tapi si pasien harus mengambil kurang obat tersebut ya di apotek kita lagi, nggak bisa di apotek lain karena apotek kita yang punya resep aslinya.
Kemudian jika pasien berada di luar kota, maka kopi resep tetap tidak bisa ditebus, melainkan harus dibuatkan resep baru dari dokter ya di daerah atau kota tersebut dengan menunjukkan kopi resep yang dibawa, sehingga pasien tetap bisa memperoleh obatnya. Oke, maaf untuk obat-obat saraf itu kan banyak yang pakai resep psikotropik narkotik ya. Jadi memang untuk pasien-pasien tersebut itu kalau nggak minum nggak bisa. Nah, padahal dia sedang berada di luar kota, jadi mau nggak mau dia minta dibuatkan resep baru dari dokter di daerah tersebut dengan menunjukkan kopi resepnya. Nah, ini kelihatannya jadi formulir pelaporan pemakaian narkotik tuh ada formulirnya seperti ini, tapi kalau pelaporannya itu kita sudah online ya, sudah terintegrasi, namanya SIPNAP ya. Itu surat pelaporan, jadi surat pelaporan pemakaian obat, entah ibu butuh obat bebas terbatas, obat keras maupun psikotropik narkotik. SIPNAP itu hanya untuk psikotropik dan narkotik. Nah, kalau misalnya tidak mempunyai narkotik dan psikotropik, ya kita tulis dalam laporan tersebut nanti nihil, tapi tetap harus melaporkan setiap bulan karena itu terintegrasi ke pusat ya. Jadi SIPNAP itu adalah sistem yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan yang harus kita isi setiap bulannya ya. Nanti kalau kamu sudah bekerja itu harus diisi setiap bulannya, itu online. Biasanya yang punya password untuk masuk SIPNAP adalah penanggung jawab apoteker penanggung jawab. Kemudian salinan resep ya, jadi salinan resep atau kopi resep ini diatur di Kemenkes 280 tahun 81 ya. Belum ada pembaruan. Jadi kopi resep itu harus memuat nama dan alamat apotek ya, jadi atau instalasi farmasi mana, nggak harus apotek aja, jadi instalasi farmasi mana yang buat. Kemudian nama dan nomor SIPA ya, surat izin pengelola apotek ya, SIPA. Tanda tangan ya atau paraf apoteker. Kemudian tanda det atau detur untuk obat yang sudah diserahkan. Kemudian tanda nedet atau nedetur untuk obat yang belum diserahkan ya. Kemudian nomor resep dan tanggal pembuatan resep ya. Jadi kita tulis semua tuh resepnya. Misalnya resepnya ada 3, ada amoksisilin, paracetamol, kemudian vitamin B kompleks misalnya. Atau misalnya kita anggap aja Neurodek misalnya kan, vitamin B kompleks Neurodek. Ternyata di apotek kita itu Neurodeknya habis. Ya udah kita bikin kopi resep. Kopi resep itu adalah kopnya itu kop apotek kita atau kop tempat kita bekerja nanti, mau di instalasi farmasi rumah sakit juga pakai instalasi farmasi rumah sakit ya kopnya. Kemudian di situ tertulis tanggal semua gitu. Kemudian kita tulis semua resepnya, amoksisilin, paracetamol, Neurodek kayak gitu sama. Tapi kita tulis keterangan di sampingnya bahwa amoksisilin misalnya itu det, terus paracetamol det. Nah, Neurodek nedet, artinya hanya Neurodek saja yang belum diserahkan. Gitu ya. Kemudian ini pada Permenkes nomor 922 tahun 93 pasal 17 itu menyebutkan bahwa salinan resep itu harus ditandatangani oleh apoteker. Nah, resep atau salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep atau yang merawat penderita. Ya. Boleh diperlihatkan kepada dokternya yang nulis resep, kemudian yang merawat penderita, entah itu keluarganya atau yang merawatnya.
kemudian si penderita yang bersangkutan, si pasien, si petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian untuk pemusnahan dan penarikan resep. Lah, jadi kalau misalnya bingung kan, oke, jadi resep kalau sudah diberikan itu jangan dibuang ya. Tapi ada aturan untuk pemusnahan dan penarikan resep. Oke ya. Jadi entah obat kadaluarsa maupun resep itu harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaannya ya kalau obat. Nah, kalau pemusnahan obat kadaluarsa itu yang mengandung psikotropik narkotik itu dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, selain pemusnahan narkotik dan psikotropik, misalnya obat lain selain itu cukup dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian yang lain yang memiliki surat izin praktek atau surat izin kerja. Jadi nggak perlu disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, cukup tenaga kefarmasian lain yang memiliki SIP ya. Misalnya biasanya kalau di apotek itu kan ada APA, ada APING, ada AA, semuanya punya SIP. Ya udah, pemusnahannya itu dilakukan oleh apoteker, kemudian saksinya apoteker pendampingnya sama AA-nya, misalnya kayak gitu boleh ya untuk obat selain psikotropik narkotik. Nah, kemudian pemusnahan dibuktikan dengan berita acara pemusnahan menggunakan formulir. Nah, formulirnya bisa kalian dapatkan di Undang-Undang 73 maupun 72 tahun 2016. Nah, ini ya. Ini adalah berita acara pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak. Disaksikan oleh ini siapa yang punya SIP. Oke, jadi lebih enak karena nggak perlu disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu atau 5 tahun ya. Jadi minimal 5 tahun itu dapat dimusnahkan. Nah, pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker, disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep menggunakan formulir dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Sama ya. Kalau yang obat itu tidak perlu dilaporkan ke Dinas Kesehatan atau Kota, tapi kita punya formulir berita acaranya untuk pemusnahan obat ya selain psikotropik narkotik. Kemudian kalau untuk yang resep ya cukup di apotek aja, disaksikan sama tenaga apotek yang lainnya, tapi harus dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, ini adalah formulir berita acara pemusnahan resep ya, ada saksi-saksinya. Oke, ya ini ada formulirnya. Oke, jadi ini adalah alur pelayanan resep sampai dengan pemusnahan ya. Kalian harus mengerti, jadi nanti begitu kalian kerja, kalian ada bayangan lah minimal, oh ya alurnya seperti ini gitu. Begitu dapat resep ada bayangan, jangan bingung atau hanya plong-plong aja begitu praktek nanti gitu bingung kalian. Jangan seperti itu ya. Jadi minimal kalian harus paham. Makanya saya bilang sekali lagi, kalau ada tempat pelayanan kefarmasian yang mau menerima anak magang gitu, silakan kalian belajar dari situ. Ya karena kalian itu nanti lulusan S1 farmasi itu yang dibutuhkan adalah kemampuan motoriknya. Ya, belum kemampuan klinisnya iya tetap dalam menyampaikan informasi obat kan tetap butuh klinis, tapi kalau untuk lebih dalam itu kalian lebih mempelajari tentang kemampuan motoriknya. Oke ya oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WhatsApp group ya.
Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.